Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang bagaimana cara menginput nilai-nilai pada sebuah aplikasi. Tentunya di sini aplikasinya adalah aplikasi penilaian. Kita buka aplikasinya. Oke. Setelah muncul form login, kita masukkan usernya, yaitu admin. Passwordnya 12345. Kemudian klik login. Oke, ini tampilan dashboardnya atau tampilan awalnya dari aplikasi penilaian input nilai ya. Jadi ini versi terbarunya setelah melakukan beberapa kali revisi atau beberapa kali update, dan inilah hasil dari update terbaru. Di sini ada penambahannya, yaitu ada penambahan menu lainnya ya. Nah, di sini saya menambahkan menu remedial dan LKPD. Nah, tuh ini ada remedial menunya, menu tambahan dari aplikasi yang saya buat. Kemudian juga ada lagi tombol reset, tombol hapus data. Ini ada tombol hapus data ya. Jadi kalau misalkan aplikasi ini sudah penuh, datanya sudah terisi, kemudian kita save as ya. Kemudian kita ingin memakai lagi di semester berikutnya, itu tinggal di hapus data. Jadi setiap sheet yang ada hapus datanya, yaitu data tersebut akan terhapus. Bapak Ibu guru, bagaimana cara mempergunakan aplikasi ini? Tentunya yang pertama adalah di halaman dashboard ini kita pilih guru mapelnya. Contoh misalkan yang ini Wajid. Oke, Wajid, nipnya dipilih juga, kemudian tahun pelajarannya pilih ya, 2023-2024. Mata pelajarannya juga dipilih ya, matematika. Nah, semesternya ini udah semester 2 ya. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya, setelah identitas kita input di menu dashboard, kita lanjut ke menu utama ya, dan kita masuk ke absen. Nah, di sini ada absen siswa. Tentunya Bapak Ibu guru semua, setiap kita melakukan melakukan pembelajaran di kelas, tentunya itu ada absen. Nah, ini untuk format absen ini bisa dipergunakan di semester berikutnya. Ini sengaja dikosongkan antara bulan dan tanggalnya supaya diisi oleh Bapak Ibu sendiri. Contoh misalkan Januari. Oke. Tanggal 10 misalkan ya. Tanggal 13, kemudian tanggal 20, tanggal 24 misalkan contoh. Nah, untuk hadir itu pijit saja H ya. Nah, oke. Kemudian untuk bulan Februarinya misalkan di sini Februari. Tanggalnya juga masukkan. Misalkan tanggal 2, tanggal 5, tanggal 8, misalkan tanggal 11, 13, 16. Contoh. Misalkan tanggal 2 itu sakit, pijit aja S. Kemudian hadir, tanggal 8-nya alfa tanpa keterangan, itu pijit A. Untuk izin itu pijit I ya. Dan seterusnya ya. Nanti
ini kehadirannya akan terakumulasi apa namanya nilai persentasenya. Nah, di ujung ya. Nah, di sini. Oke, ini ya terlihat ya kehadiran 60. Bagaimana Pak ini untuk guru mapel yang jumlah jamnya banyak, misalkan yang 3 jam, 4 jam, 3, 4, 5, dan 6 ya. Itu tidak masalah ya. Jadi ini sudah didesain sedemikian rupa untuk apa namanya mengikuti jumlah guru sesuai dengan jam pelajarannya. Contoh misalkan untuk guru yang 6 jam pelajaran itu kan nggak mungkin dalam satu kali pertemuan itu langsung 6 jam kan. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Misalnya 2 jam, 2 jam, 2 jam itu berarti itu yang guru tersebut berarti melakukan satu minggu itu berarti melakukan absen 3 kali gitu kan. Jadi masalah. Yang penting intinya gini aja lah. Intinya setiap tanggal ini nanti masukannya tanggal berapa, Bapak Ibu guru masuk kelas, kemudian lakukan absen, udah gitu aja. Nanti penjumlahan di sini akan secara otomatis. Itu yang pertama tentang absen. Nanti absen ini masuknya kemana? Itu akan masuk ke nilai, ya menu nilai pengetahuan. Menu nilai ini sebetulnya harusnya menu nilai di sini. Oke. Nah di sini ada kehadiran tuh, ada kehadiran 60. Ya. Nah ini 60. Jadi kehadiran itu dihargai ya. Apa namanya nilainya, ada nilainya. Kemudian setelah kita melakukan pengabsenan dan kita mengajar ya, nanti kita akan melakukan asesmen harian atau ulangan harian. Nah di sini asesmen hariannya atau ulangan hariannya itu saya membuat 5 kali ya, 5 kali. Ada asesmen harian 1, asesmen harian 2, asesmen harian 3, asesmen harian 4, dan asesmen harian 5. Dimana kita menginputnya tentunya bukan di sini ya. Kita masuk ke nah ini nih, analisis asesmen harian. Nah kita klik, kemudian kita pilih kelasnya. Yang tadi contohnya kelas 7A, berarti kita pilih kelas 7A. Nah inilah apa namanya format asesmen hariannya. Di sini ada 10 soal dan 5 uraian. Bagaimana cara menginputnya, mengisinya? Yang pertama Bapak Ibu di dalam materi ini nanti dituliskan materinya tentang apa, kemudian KD-nya tentang apa, itu diketik saja. Kemudian di kunci jawaban Bapak Ibu masukkan kunci jawabannya ya. Ini contoh sudah ada. Oke. Kemudian jawaban siswa di mana dimasukkan? Jawaban siswa itu dimasukkan di kolom jawaban siswa di sini ya. Misalkan contoh untuk yang nomor 1 Aditya ya. Kita tadi udah copy. Oke. Nah, jawaban Aditya itu betul semua, itu cirinya dengan angka 1 berwarna hijau muda ya. Nomor 1, 2, 3 sampai 10 itu betul semua, total skornya 70 ya. Ini total skornya 70. Kenapa 70? Untuk pilihan ganda itu 70% dan uraian yang 5 itu nanti 30% perhitungannya. Nah, untuk uraian ini bobotnya itu disamakan semuanya oleh saya, yaitu 4444 ya, bobot skornya untuk tiap nomor. Misalkan ini jawabannya betul semua. Oke. Dan nilai di sini langsung otomatis 100 dengan background berwarna hijau dan keterangannya tuntas ya. Kemudian kita kasih contoh yang kedua. Kalau misalkan jawaban siswanya ada yang salah, nah ada yang salah ya. Di sini B, oke. Nah ini Akbar Maulana misalkan. Di sini jawaban nomor 1, 2, 3-nya betul, nomor 4-nya salah, tandanya dengan angka 0 berwarna merah ya, dan nomor 7 salah, artinya siswa tersebut 10 soal itu jawaban yang salahnya 2.
Total skornya 56. Kemudian untuk esainya misalkan nomor 1 salah berarti 0 ya. Oke, nomor 2-nya 3, nomor 3-nya misalkan 2, nomor 4-nya nilainya skornya 3, nomor 5-nya 3. Dan nomor 5-nya 1 misalkan. Ya. Nah, di sini terlihat nilainya muncul 70 dengan berwarna merah, artinya itu di bawah KKM karena KKM-nya 71. Tentunya KKM ini kan kebijakan sekolah masing-masing ya. Tentunya sekolah satu dengan sekolah yang lainnya berbeda. Nah, dan di dalam keterangan, kolom keterangan itu ada keterangan tidak tuntas. Oke. Ini nanti akan larinya kemana? Ya. Ini larinya juga akan ke menuju menu nilai pengetahuan di kelas 7A. Nah, di sini ada tuh ya. Oke. Kita besarkan dulu. Nah, ini ya. Yang ini tadi kan kita kasih contoh 2 ya. Yang pertama 100, yang kedua 70. Begitu pula untuk yang asesmen harian 2, asesmen harian 3, 4 dan 5. Kita kita kasih contoh yang asesmen harian 2 di mana mengisinya itu tinggal scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada asesmen harian 2. Oke, kita kasih contoh ya. Kita masukkan jawabannya. Sini 3, 3, 3, 3, 3. Oke. Kemudian harian 3-nya di bawah, scroll lagi. Ini hanya contoh saja untuk mempercepat ya. Misalkan ini jawabannya 2, 2, 2, 2, 2. Oke. PH 4-nya atau asesmen harian 4-nya juga kita masukkan untuk satu siswa saja dulu lah ya, contohnya ya. Nah, 3, 2, 1, 2, 1. Oke. Dan yang terakhir asesmen harian 5 ya. Kita masukkan lagi jawabannya ya. Oke. Yang ini 0, 1, 2, 0, 0 lagi. Kemudian 0. Oke, itu. Kemudian di PG-nya ada yang salah. Misalkan ya ada yang salah 1. Oke, ini 64 nilainya, keterangannya tidak tuntas. Kita lihat di nilai pengetahuan. Nah, ini semua nilai untuk atas nama Aditya, yaitu sudah komplit untuk asesmen hariannya dari asesmen harian 1 sampai asesmen harian 5. Setelah kita lihat ternyata ada yang di bawah KKM di asesmen harian 5. Nanti itu bisa dilakukan remedial ya. Kemudian oh ya, untuk remedialnya bagaimana? Untuk remedialnya tinggal melihat ininya butir soalnya. Ternyata ini siswa tersebut kebanyakan salahnya di esai. Itu bisa melakukan remedial untuk esainya saja boleh ya. Itu jadi analisis soal ini ya analisis asesmen ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah kita mengidentifikasi hasil ya asesmen dari peserta didik kita. Di mana sih anak didik kita lemahnya? Apakah di PG di nomor berapa, apakah di esai di nomor berapa? Dan ini kita bisa lakukan remedi. Nanti ada format remedinya. Kemudian setelah kita melakukan asesmen harian, pekerjaan kita selanjutnya adalah di sini ada kolom keterampilan. Ada keterampilan 1, keterampilan 2, keterampilan ketiga. Artinya ini khusus untuk nilai praktek, kemudian nilai tugas-tugas, dan juga bisa untuk nilai unjuk kerja. Dan ini hanya diinput di sini, khusus yang ini saja ya. Contoh misalkan untuk keterampilan 1 nilainya 70. Itu kenapa merah? Karena di bawah KKM.
Kemudian yang kedua misalkan 85, yang terakhir 90. Oke. Jadi di sini sudah punya ada nilai keterampilan ya. Kenapa 3? Ya ini bisa dikondisikan dengan sekolah Bapak Ibu ya. Tentunya berbeda-beda ya. Mau nilai keterampilannya mau ada berapa kolom, itu terserah, disesuaikan saja. Dan nanti di sini muncul rata-rata. Begitu pula untuk asesmen hariannya juga udah muncul rata-rata. Nah, tinggal kita punya 2 tugas lagi, yaitu untuk menginputkan asesmen sumatif ya. Sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Yang ini. Ini untuk sumatif tengah semester, ini untuk sumatif akhir semester. Di mana kita menginputnya? Di sini ya. Analisis sumatif tengah semester kita klik. Kemudian kita pilih analisis sumatif tengah semester yang kelas 7. Nah, ini formatnya hampir sama dan memang sama dengan yang tadi yang awal untuk asesmen harian. Bedanya adalah soalnya di sini 20 untuk pilihan ganda dan esainya ada 5. Cara pengisiannya sama ya. Di sini nanti untuk kunci jawabannya Bapak Ibu masukkan di sini ya. Kemudian jawaban siswa nanti juga masukkan di kolom jawaban siswa. Nah, ini contoh misalkan ya, betul semua. Oke. Ini sudah muncul total skor untuk pilihan ganda. Total skornya 80. Kenapa 80? Kalau yang tadi kan 70. Nah, untuk yang sumatif tengah semester ini pilihan ganda itu 80%. Kemudian untuk esainya 20%. Nah, misalkan esainya 3, 4, 2, 3, 1 atau 0 lah. Ya, jawaban nomor 4 salah. Nah, kita sudah punya nilai siswa tersebut mendapatkan nilai 92 ya. Ini ada. Nah, oke, 92 dengan keterangan tuntas. Begitu seterusnya ya. Jadi inputkan jawaban siswa di kolom jawaban siswa semuanya ya. Nanti kita bisa melihat, menganalisis jawaban siswa tersebut untuk pilihan gandanya. Salahnya di mana, di nomor berapa, dan untuk yang esainya juga nanti di nomor berapa. Kalau misalkan di bawah KKM hasil nilainya berwarna merah di sini, keterangannya tidak tuntas, Bapak Ibu bisa melakukan remedi. Oke, sudah beres ya untuk sumatif tengah semester. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini ada ya, sumatif tengah semester itu 92. Oke, kita pekerjaan terakhir yaitu sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester masih di sini inputnya, kita klik dulu. Kemudian kita pilih analisis sumatif akhir semester kelas 7. Ya, di sini ada 7A karena kita memberikan contohnya ke kelas 7A. Nah, untuk sumatif akhir semester ini jumlah pilihan gandanya ada 40 ya. Pilihan ganda PG 1 sampai dengan 40. Kemudian esainya 45. Oke, sama seperti tadi untuk kunci jawabannya itu Bapak Ibu masukkan di sini ya. Kita contoh ini jawaban siswanya juga sama, masukkan di kolom jawaban siswa yaitu di sini ya, sampai ke bawah. Tuh. Kita masukkan untuk jawaban siswa yang pertama Aditya misalkan. Contoh saja Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini ada yang salahnya ya. Yang salahnya misalkan ya. B, kemudian B, kemudian B, kemudian B, kemudian B. Oke. Nanti kelihatan di sini. Benar 35 ya, kemudian salahnya 5, skornya 35, nilainya berapa? 61. Kemudian untuk esainya setelah kita periksa hasilnya itu kita masukkan di sini ya,
bobot per nomornya. Misalkan nomor 4 itu nilainya 3, nomor 42 nilainya 4, nomor 43 nilainya 1, nomor 44 nilai ternyata salah artinya 0, nomor 45 itu misalkan nilainya adalah 3. Oke. Dan di sini kita sudah mempunyai nilai pas dengan jumlah 78, keterangannya tuntas. Kemudian untuk melihat butir soalnya itu di sini. Karena ini tidak cukup satu lambar, jadi ini saya buat dalam bentuk lampiran. Ya. Jadi kita bisa melihat nomor 9 jawabannya salah, 13 salah, 17 salah, 23 dan 27 salah. Ya. Tuh. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini nanti larinya kemana? Sama ya. Larinya ke menu nilai di sini. Ya, sudah ada tuh ya. Sumatif akhir semester nilainya 78 dan kita sudah beres. Karena yang kita butuhkan adalah ini, apa? Nilai rapot. Di sini nilai rapot untuk contoh siswa yang satu itu ya, Aditya itu mendapatkan nilai rapot 79 dengan predikat baik gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nilai rapot ini kalau semua sudah diisi semuanya untuk satu kelas ya. Jumlah siswa misalkan ada 32 ya, semuanya sudah diisi. Nanti kita lihat nilai akhir siswa di sini ya, nilai akhir siswa. Kita klik nilai rapot kelas 7A. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Oke, nah ini nilai rapotnya ya. Siap untuk dicetak. Kita kan tadi baru satu contoh ya yang Aditya. Nah ini. Oke, 79 predikatnya baik, keterangannya tuntas. Kemudian dalam satu semester itu ternyata sudah beres semua data-data ini sudah penuh. Nah, tinggal bagaimana kalau kita ingin mencetak? Tinggal dicetak saja oleh Bapak Ibu, nggak usah khawatir ya. Klik preview ya. Kemudian Bapak Ibu hanya melakukan settingan paper size-nya ya, pilih pada ukuran kertas F4. Kemudian klik OK. Ini sudah siap dicetak. Gitu ya. Ya, oke, dengan Guru Mapel Aji Tatang Nugraha seperti yang tadi kita masukkan di menu dashboard ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi semuanya ini bisa dicetak ya. Untuk absensinya juga ini ya. Absensinya ini juga bisa dicetak ya. Kita print preview, kemudian pilih page setup-nya, pilih ukuran kertasnya F4, kemudian klik OK. Nah, ini siap dicetak. Nanti kalau sudah terisi semua kan di sini kehadirannya muncul lah gitu. Ya, kalau udah diinputkan. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu, apa sih tujuannya membuat aplikasi ini? Tujuannya tentunya adalah untuk membuat satu data dalam beberapa data menjadi satu data di satu aplikasi ini gitu. Kita tidak akan berceceran ada data-data yang kita butuhkan gitu, khusus pada bab penilaian ya. Terkadang kita kan suka mencari-cari, nilai ulangan harian di mana ya, nilai PTS di mana ya, kehadiran di mana, kita cari-cari polnya nggak ada misalkan, atau yang sudah dicetak pun ternyata nggak ada. Nah, dengan inilah untuk memanajemen ya data-data yang telah kita kerjakan supaya lebih rapi lagi. Itu tujuannya tentunya. Kemudian dan ini juga akan bisa untuk dijadikan bukti fisik tatkala kita dipinta data kita ya untuk kebutuhan PKKS atau untuk kebutuhan akreditasi. Kemudian di sini ada menu lainnya ya. Menu lainnya ini saya di sini membuat remedial. Misalkan contoh remedial kelas 7.
Di sini ada remedi asesmen harian, ada remedi asesmen tengah semester, dan remedi akhir semester. Kita contoh saja satu untuk remedi asesmen harian. Nah, ini formatnya sudah saya bikin. Kalaupun berbeda, yaitu bisa ditentukan, disesuaikan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Nah, nanti di sini materinya diketik oleh Bapak Ibu, KD-nya diketik, kemudian jumlah siswa yang ikut remedi berapa orang, tindak lanjutnya diketik. Tindak lanjutnya di sini remedi atau pengayaan. Kalau misalkan remedi berarti diketiknya remedi. Jadwal pelaksanaan remedinya juga diketikkan tanggal berapa, bulan apa. Kemudian di sini nama siswanya juga nanti diketik siapa siswanya yang ikut remedi. Jenis kelamin, kelasnya, KKM-nya juga ketik. Contoh misalkan nilai awal satu siswa ya si A misalkan namanya ya, atau si Pulan lah, itu nilai awalnya adalah 68 ya, otomatis dia akan berwarna merah karena kan KKM-nya kelas 7 itu 71, artinya anak ini di bawah KKM. Setelah dilakukan remedi ya, dengan acuan tadi analisis asesmen harian ya, acuannya dari sana kita melakukan remedi, ternyata didapati nilai remedi itu misalkan 95 ya. Nah, nanti di sini akan otomatis ya muncul nilai akhir yaitu 82 dengan keterangan tuntas. Seperti itu Bapak Ibu semua. Tidak apa sih ya, tidak seribet yang dibayangkan lah ya. Saya buat ini dengan sederhana ya. Semua orang juga saya rasa bisa untuk menjalankan aplikasi ini. Mungkin itu saja sedikit penjelasan atau sedikit tutorial ya, cara mempergunakan aplikasi ini. Yang terakhir ini ya, selain itu ada apa lagi gitu ya. Di sini ada data peserta didik. Bapak Ibu bisa melihat data peserta didik kita ya. Nah, ini dari kelas, kebetulan ini ada 7 rombel ya, 7 rombel untuk SMP, ini data siswa SMP ya. Nah, nanti akan kita ketahuan lah laki-laki jumlahnya berapa, perempuan jumlahnya berapa, dan jumlah siswa totalnya berapa. Ini sampai ke bawah itu ada datanya ya. Kemudian selain itu ada apa lagi? Ada daftar hadir. Artinya ini sebetulnya sih data siswa saja yang jikalau dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru untuk di print ya, membutuhkan datanya, itu tinggal cetak di sini. Kita nggak usah minta-minta ke tata usaha lagi lah, karena kita sudah ada datanya di sini gitu. Kemudian ada agenda KBM, agenda kegiatan pembelajaran harian. Lah, ini mau dipakai ataupun tidak ya terserah Bapak Ibu, disesuaikan oleh dengan sekolahnya masing-masing. Tatkala kita ngajar itu agendanya, uraian kegiatan pembelajarannya apa ya gitu. Nanti lah ini formatnya seperti inilah gitu. Kemudian yang lainnya apa ya? Yang lainnya sepertinya tidak ada deh, cuman hanya itu saja ya. Aplikasi simple lah ini ya, sangat sederhana sekali lah, tidak terlalu pusing. Oh ya, satu lagi di sini ada ini nih, ada menu LKPD ya di menu lainnya. Nah, LKPD kelas 7 lembar kerja peserta didik ya. Jikalau ingin membutuhkan LKPD ya tinggal nyetak saja lah, ya, cetak gitu, nggak usah buat lagi. Atau wah, ini saya formatnya nggak seperti ini, ya silakan Bapak Ibu buat sendiri lah ya. Tapi ini kalau mau dipergunakan juga boleh lah ya untuk LKPD ini. Begitu Bapak Ibu semua. Jadi ini aplikasi ini adalah aplikasi yang sudah update terbaru. Ya mudah-mudahan nanti di lain waktu juga ada revisi-revisi lain untuk perbaikan-perbaikan, untuk penyempurnaan-penyempurnaan pada versi-versi sebelumnya ya. Dan ini hasil dari revisi yang terakhir. Yang lebih utamanya adalah saya memunculkan ini hapus data ya.
Jadi hapus data ini, contoh misalkan dalam yang tadi yang banyaknya untuk kelas 7A. Oke. Nah, untuk hapus data ini kan satu semester kita sudah beres nih. Artinya data-data yang ada di aplikasi ini sudah diinput, sudah penuh semuanya, ya. Untuk arsip berarti kita save as, ya, kita bikin semester berikutnya. Nah, bagaimana cara mengosongkannya? Itu kan masa harus dihapus satu-satu, nggak mungkin kan? Nah, dengan tombol hapus data ini akan memperingan pekerjaan kita untuk mengosongkan data kita. Contoh, kita klik, ini terhapus, ya. Kemudian yang tadi assessment analysis STS, ya, yang udah kita input. Nah, ini, aduh, maaf, yang ini ya. Oke, kita hapus, juga terhapus. Kemudian tadi absen ini ya. Nah, kita klik data, oke, terhapus. Jadi artinya Bapak Ibu, apabila ada sheet yang ada tombol hapus datanya, ya, untuk dipergunakan lagi nanti, kita kan butuh sheet yang kosong untuk mempergunakan ini, tinggal diklik hapus data saja. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk menyimak, menonton tutorial ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, mudah-mudahan juga ya bisa dijadikan inspirasi lah untuk Bapak Ibu semua. Seperti yang saya bilang tadi, tujuannya adalah untuk mempermudah kita agar kita lebih baik lagi, ya, dalam menginventarisir tugas kita, ya, tentunya data-data kita ini pada bab penilaian, ya, agar tersusun rapi dalam satu aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.